Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Safinatus Shalah dengan tetap semangat, diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Semoga kita senantiasa diberi pemahaman, kemudahan, diberi pengertian, sekaligus juga kemudahan di dalam mempraktekkan dan menjalani apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya fi yaumi hada ila yaumil qiyamah. Seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada syarat sahnya sholat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru utawi syarat sae sholat kang kaping 10, alla ya'taqida ing yento ora nekotake, ing yento ora ngeyakinake sapa wong sing sholat ruknan min arkaniha, salah suwijine rukun saka pira-pira rukune salat, sunnatan ing sunah. Jadi syarat yang ke-10 ini jangan sampai seorang yang melaksanakan sholat itu meyakini bahwa salah satu dari rukun sholat itu hanyalah merupakan sunnahnya saja, sehingga memposisikan rukun sholat itu pada posisi sunnah. Artinya dia menganggap bahwa tanpa melakukan rukun sholat itu sholatnya sah. Nah, ini adalah salah satu syarat dari sahnya sholat. Jadi meyakini bahwa yang rukun itu adalah rukun, yang merupakan rukun sholat atau sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat, maka harus dikerjakannya. Sehingga kalau kemudian meninggalkan rukun, salah satu dari rukun itu, maka tidak sah sholatnya. Faman i'taqadaha, faman mongko sapane wong i'taqadaha kang yakinake sapa man ing rukune salat, furudon, yakini nekodake bahwa rukun sholat itu merupakan fardu, sesuatu yang harus dilakukan, au khala qalbuhu, utawa sepi atine man anil aqidataini, saking akidah loro, saking keyakinan ini, au tasyakkaka utawa ragu fil fardhiyati ing dalem kefarduane salat,
Awik takoda utawa nyakinake bahwa sholat itu sunnatan, merupakan sholat sunnah, min sunanis sholah, saka pira-pira kesunatane sholah, sohat mongko sah apa sholatuhu sholate man. Famani takodaha furudon au khalaqal buhu anil aqidataini au tasyakkaka fil fardiyati awik takoda sunnatan min sunanis sholat fardon sohat sholatuhu. Nah, berbeda dengan ketika yang diyakini, diimani itu adalah sesuatu yang sunnah diyakini menjadi fardu, maka sah sholatnya. Contoh begini, saya contohkan. Takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar di dalam sholat, itu hukumnya rukun, itu merupakan rukun sholat. Maka kalau kemudian kita meyakini bahwa takbiratul ihram itu sunnah hukumnya, maka sholatnya tidak sah. Ini artinya menganggap bahwa sesuatu yang rukun di dalam sholat itu dianggap sunnah, maka jadi batal sholatnya atau tidak sah sholatnya. Tetapi jika sesuatu itu sunnah di dalam sholat, kemudian diyakini menjadi sesuatu yang wajib, maka sholatnya tetap sah. Karena apa? Karena meyakini sesuatu yang sunnah di dalam sholat, itu berarti dia melakukan, dia ingin terus melakukan itu. Sementara kalau yang fardu wajib dilakukan, tetapi kalau kemudian dianggap sunnah berarti tidak wajib dilakukan. Nah, inilah yang kemudian membatalkan sholat. Sementara kalau meyakini sesuatu yang sunat menjadi fardu, ini berarti melakukan sunnah itu secara terus-menerus. Contoh, meyakini bahwa membaca surat ayat-ayat pendek atau ayat-ayat yang panjang itu setelah membaca Ummul Kitab, setelah membaca Fatihah, itu hukumnya sunnah. Nah, kalau kemudian itu diyakini sebagai fardu, maka sholatnya tetap sah. Karena berarti seseorang yang meyakini bahwa membaca ayat setelah sholat di rukuk, di rakaat pertama dan kedua, itu menganggapnya sebagai sebuah fardu begitu. Jadi dia tetap membacanya. Maka itu tidak membatalkan sholat, artinya sholatnya tetap sah. Baik, kita lanjutkan. Al-hadi asyara, syarat suku rukune sholat kang kaping 11. Ijtinabul mubtilatis sholah, yaiku ngedoi. Jadi syarat sahnya sholat yang ke-11 adalah menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan sholat. Fi jami'i sholatihi, ing dalam sekabehane sholate. Jadi ada beberapa hal yang menjadikan sholatnya itu batal, artinya tidak sah. Nah, apa saja hal-hal yang membatalkan sholat itu? Ya, misalnya batal wudhunya misalnya. Nah, ini dengan sendirinya batal sholatnya. Kemudian
batal akal sehatnya, artinya di saat sholat kemudian jadi gendeng misalnya, jadi gila misalnya. Nah, itu batal sholatnya dan sebagainya ya. Asani asyara utawi syarat sahnya sholat kang kaping rolas. Sekarang yang nomor 12, ma'rifatu kaifiyatiha, ngaweruhi tata carane sholat. Jadi syarat sahnya sholat seseorang itu harus mengetahui tata caranya sholat. Nah, bagaimana kita mau sholat kalau tata caranya tidak tahu? Bi'ayya rifa a'malaha, kelawan ngaweruhi a'malaha, piro-piro penggaweane sholat, watartibaha, lan piro-piro urut-urutane sholat, kama yakti, kaya sing bakal teko iki. Wa amma arkanus sholati, utawi piro-piro rukune sholah, fatis ata asyara, iku ono 19. Jadi rukune sholah itu ada 19. Al awwalu utawi kang awal, utawi kang dingin. An-niyatu iku an-niyah bil qalbi, kelawan ati. Jadi yang namanya niat itu ada di dalam hati. Fayuhdhiru fi qalbihi fi'las sholati, fayuhdhiru mongko nekaake fi qalbi ing dalem manahe, ing dalem atine wong, fi'las sholati ing penggaweane salat, wa yu'abbaru anhu bi usolli, wa yu'abbaru lan den sertani dikabarake anhu saka niat mau bi usolli kelawan usolli. Jadi ketika niat ada di dalam hati, ini lisannya sekaligus juga barengi melafatkan dengan usolli. Jadi niat ingsun nglakoni salat gitu ya. Jadi bi usolli kelawan kalimah usolli. Wa yuhdhiru lan nekaake fi ing dalem kalimah usolli fardhiyataha, ing pira-pira fardune shalah, wa yu'abbaru anhu lan nyartani anhu saka fardu bi fardin kelawan fardu. Jadi menegaskan bahwa yang fardu itu adalah fardu. Jadi sholat fardu ya diniati sholat fardu. Niat sholat subuh fardhon, artinya fardu, diniati sholat fardu. Wa yuhdhiru fihi ta'yinaha, lan uga nekani fihi ing dalam fardu ta'yinaha, ing penjelasane fardu, ing keyakinane fardu. Wa yu'abbaru anhu bidzuhri, lan yo ngabarake anhu setengah saka kefarduan mau bidzuhri kelawan salat zuhur misalnya, awil asri utawa salat asar. Jadi harus dipertegas salatnya itu. Aku niat ning ati kuwi nekani salat fardu. Fardu apa? Fardu salat zuhur, salat asar, awil maghrib utawa salat maghrib, awil isya utawa salat isya, awil subhi utawa salat subuh. Faida hadarat hadis salah satu, faida hadarat mongko ari kalane neka wis teka hadis salah satu, ikilah priya-priya telu fi qalbihi, ing dalem atine wong. Dadi sepisan niat salat fardu kelawan ngabarake bi usolli, sing nomor loro salat apa kan gitu. Jadi kelawan nglakoni apa kuwi jenenge fardune, salah satu fardune salat dari Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ning ati kuwi aku niat salat fardu. Fardune fardu apa?
Salat fardu duhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Berarti ketika sudah 3 hal ini dilakukan, fa idza hadrat hadis salah fi qalbi ing dalam atine wong, qala mongko ngucap Allahu akbar, seraya mengucap Allahu akbar. Ghaira ghailin anha, tanpa anane aling-aling, ghafilin tanpa anane lali, jadi kudu madhep, kudu sadar gitu. Jadi tidak boleh posisi mengucapkan Allahu akbar itu dalam kondisi lalai. Jadi harus benar-benar serius, benar-benar benar-benar khusyuk, benar-benar fokus, benar-benar fokus. Wa yazidu istighdara ma'muman in kana jama'atan, wa yazidu lan nambahi istighdara ma'muman kelawan anane dadi makmum, dadi ngiyakini bahwa dirinya itu sedang makmum, wahya ingkana jama'atan, lamun to jamaah, jadi lamun to salate salat jamaah, jadi niat nek salate salat sebagai makmum. Asani utawi rukune salat kang kaping pindho iku takbiratul ihrami, yaiku takbiratul ihram. Wahya utawi takbiratul ihram iku Allahu akbar, ngucap kalimah Allahu akbar sambil ngangkat tangan gitu ya, Allahu akbar. As-salisu utai rukune salat kang kaping 3 iku qiraatul Fatihati fil qiyami, qiraatul Fatihati yaiku maca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu rukun salat yang ketiga. Jadi pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca Fatihah. Jika sholat itu sholat jahar, maka Fatihahnya dikeraskan. Sholat jahar yaitu maghrib, isya, dan subuh gitu ya. Sementara kalau yang tidak jahar, sholat duhur dan sholat asar, itu cukup disuarakan secara lirih gitu ya. Itu luhur asarnya dalam membaca Fatihah. Ar-rabi'u utawi rukune salat kang kaping 4 iku al-qiyamu, yaiku ngadeg ing qadara lamun kuwasa sapa man, walau bihablin au mu'inin fi sholatil fard, lan senajan kelawan, walau bihablin lan senajan kelawan tali, au mu'inin utawa apa ya, mu'inin ini utawa bantuan supaya bisa berdiri fi sholatil fardhi ing dalam sholat fardu. Misalnya mampu nih nggo teken ya nggo teken itu. Nah, ini malah nggawa apa jenenge pakai tali bisa. Supaya apa? Supaya mampu untuk berdiri. Al-khamisu tawi kang kaping 5 iku ar-ruku ngakoni ruku bi ayyan hanya min ghairi irkha'i rukbatayhi hatta tanala rahatahu rukbatayhi, yaiku ruku bi ayyan hanya min ghairi irkha'i rukbatayhi, kelawan yen to apa kuwi jenengane nyeimbangke awak. Jadi min ghairi irkha'i rukbatayhi, tanpa rukbatayhi ing
min ghairi irkha'i rukbataihi, tanpa ora anane irkha'i rukbataihi, dengkul lorone man. Jadi hatta tanala rohatahu, jadi kelawan dingklukke awak. Jadi apa jenengane, kelawan dingklukke awak iki maring lututnya dengkule man, hatta tanala, sehingga merkoleh apa rohatahu, telapak tangane iki rukbataihi, ya dengkule, nyekel dengkule, tumeka maring rukbataihi, dengkul lorone man. Itu posisi rukuk. Jadi tubuhnya itu rata, tubuhnya datar karena tangannya itu menggapai dua lututnya begitu. Nah, itu posisi rukuk. Asadisu utai rukune salat kang kaping 6 iku at-tumakninatu, yaiku tumakninah fihi ing dalem rukuk, bi antang fasilah harakatu huwihi an harakati raf'ihi wa taskunu a'dha'uhu kulluha, yaiku tumaknina fihi ing dalem rukuk, bi tang fasila, kelawan yaitu apa kuwi jenengane, bedake gerakane rukuk karo gerakane, jadi misahake gerakane rukuk karo gerakane apa jenengane munggah ana ing sawise rukuk. Watas kunulan ngantengake a'dha'uhu kulluh, seluruh anggota badane, itu namanya tumakninah. Jadi Allahu Akbar. Nah, ini benar-benar harus ada tumakninahnya, benar-benar berhenti, ada berhentinya sejenak itu. Itu namanya tumakninah. Jadi tidak boleh Allahu Akbar begini langsung begini langsung begini, tidak ada jedanya, itu maksudnya. Jadi harus ada jedanya, harus ada berhentinya. Bi'ang tang fasilah harakatu huwihi, itu saat rukuk tadi itu harus benar-benar berhenti sejenak, baru kemudian rofa, kembali berdiri lagi. Watas kunu aldhohu lan ngantengake seluruh anggota badane. Asabi'u utawi rukune salat kang kaping 7 iku al-i'tidalu, iktidal, bi ayang tasiba, kelawan yen to bi ayang tasiba qaiman, kelawan yen to sekirane ngadeg. Jadi yang namanya apa jenengane tadi rukuk terus iktidal, itu posisinya ya benar-benar berdiri begitu, tegak. Madani ngadeg, ojo kok beginilah, tidak sampai berdiri tapi langsung sujud, enggak boleh. Jadi harus ada iktidal dari rukuk, kemudian iktidal. Itu harus benar-benar berdiri gitu ya. Asaminu utawi rukune salat kang kaping 8 iku at-tumakninatu, yaiku tumakninah fihi ing dalam iktidal, kama zakarna fir ruku, kaya dene oleh nutur sapa ingsun fir ruku ing dalam rukuk. Jadi ini tadi
dalam ruku harus berhenti begini, iktidalnya pun juga begitu. Harus berdiri begini, setelah berdiri ini harus ada tumuk ninahnya, harus ada berhentinya itu ya, harus ada berhentinya. Tidak boleh begini langsung. Nah, ini tidak boleh. Harus ada tumuk ninahnya, harus ada berhentinya sejenak. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin seluruh mas santri bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh tergesa-gesa di dalam melaksanakan sholat ini. Baiklah, pertemuan pada hari ini kita akhiri dulu sampai rukun sholat yang ke-8. Untuk rukun yang ke-9 kita lanjutkan di hari yang berbeda. Insya Allah kita ketemu lagi dan tetap semangat. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.